Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem persamaan diferensial linier pada mata kuliah persamaan diferensial biasa. Sebelumnya sudah kita bahas metode matriks ya untuk menyelesaikan sistem homogen koefisien konstan. Sudah kita turunkan rumusnya, ternyata solusi dari sistem homogen koefisien konstan menggunakan metode matriks itu bergantung terhadap nilai karakteristiknya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kasus bagaimana jika semua nilai karakteristik dari matriks A itu berbeda. Oke, ini kasus yang pertama yaitu semua nilai karakteristik berlainan. Nah, jika lambda 1 tidak sama dengan lambda 2 tidak sama dengan lambda n, ya, nilai-nilai karakteristik matriks koefisien A dan alfa I dari 1 sampai n merupakan vektor-vektor karakteristik yang bersesuaian dengan lambda I dari 1 sampai n, maka penyelesaian umum dari 41 atau PD vektor kita, yaitu persamaan 42, adalah ya, ini ya, X sama dengan C1 alfa 1 kali E pangkat lambda 1T, ya, C2 alfa 2 E pangkat lambda 2T, dan seterusnya sampai Cn alfa N E pangkat lambda N, dengan C1, C2 sampai Cn merupakan konstanta sembarang. Nah, jadi kalau yang kasus ini yang paling sederhana ya, bahwa nilai eigen kita ya atau nilai karakteristik itu ada sejumlah n ya. Ini ada lambda 1, lambda 2 sampai lambda n. Ada sejumlah n dan semuanya berbeda gitu ya. Nah, selanjutnya setiap nilai lambda itu kan atau nilai karakteristik itu bisa kita cari vektor karakteristiknya gitu ya. Misalkan lambda 1 vektor karakteristiknya alfa 1. Lambda 2 vektor karakteristiknya lambda alfa 2, lambda 3 vektor karakteristiknya alfa 3, dan seterusnya sampai ke n. Maka kita bisa membentuk penyelesaian umumnya. Nah, ini X sama dengan C1 alfa 1 E pangkat lambda 1T. Nah, jadi ini yang pertama karena tadi alfa 1 itu kan berhubungan dengan lambda 1 ya. Vektor karakteristik ini alfa 1 itu berasal dari nilai karakteristik lambda 1. Maka di sini ada alfa 1 E pangkat lambda 1T ditambah C2 alfa 2 E pangkat lambda 2T, dan seterusnya sampai Cn alfa N E pangkat lambda NT. Oke, ini selanjutnya ini solusi umumnya sudah kita dapatkan. Nah, indah, selesai penyelesaian tinggal seperti itu ya, tinggal kita kombinasikan linear saja ya. Nilai alfa tadi yang dikalikan dengan E pangkat lambda 1, terus E pangkat lambda 2 dan seterusnya. Udah selesai itu. Nah, sekarang yang dimaksud nilai karakteristik di atas tidak harus real ya. Jadi bisa jadi dia kompleks. Bisa jadi nanti dia kompleks, tidak harus real. Karena matriks koefisien A merupakan matriks real, jika lambda 1 sama dengan A plus IB nilai karakteristik, maka lambda 2 A min IB juga merupakan persamaan karakteristik. Jadi ini untuk menjamin bahwa kalau A plus IB itu muncul, dijamin pasti A min IB itu muncul. Nah, karena koefisien A tadi semuanya real. Selanjutnya, penyelesaian bebas linier yang bersesuaian dengan nilai-nilai karakteristik kompleks berlainan merupakan vektor-vektor fungsi kompleks. Nah, jadi nanti nggak apa-apa gitu ya, akar-akarnya itu kompleks, tapi nanti vektor-vektornya merupakan vektor fungsi kompleks. Mungkin dulu kalian sudah mengambil mata kuliah fungsi kompleks ya, FPK, fungsi peubah kompleks, nah itu sama. Selanjutnya digunakan rumus Euler untuk mendapatkan n vektor fungsi real yang merupakan n penyelesaian yang bebas linier. Dan sebenarnya digunakan rumus Euler ya, ini sudah kita gunakan biasanya. Kalau E pangkat I theta ya, itu bisa kita ubah ke dalam sin dan cos. Nah, ini juga seperti itu. Nggak apa-apa nanti akar-akarnya itu kompleks ya.
Tapi setelah itu kalau kita ubah ke bentuk trigonosin dan cos menggunakan rumus Euler. Oke, lanjut. Ya, jadi kata kuncinya ini ya, bentuk solusinya tinggal ini. Nah, kita udah itu teorinya seperti itu, tinggal kita kerjakan contohnya. Nah, berikut ada 2 contoh yang akan kita kerjakan di tempat terpisah. Oke, contoh nomor 1, jika X, vektor X yaitu X1, X2, tentukan penyelesaian umum dari PD vektor kita di XDT sama dengan 5 min 2, 4 min 1 X. Nah, ini sistem PD kita ya. Yang akan kita selesaikan menggunakan metode matriks. Oke. Kalau penyelesaiannya tadi ya sebenarnya gampang, tinggal cari persamaan karakteristik gitu ya, terus nyari vektor karakteristik disusun. Nah, tapi di sini sedikit akan saya jelaskan dari konsep awalnya ya, supaya kalian lebih memahami sebenarnya kenapa sih langsung dipakai vektor karakteristik, langsung dipakai nilai karakteristik tadi. Nah, tapi di sini saya akan jelaskan coba dari konsep awalnya supaya kalian lebih memahami konsep penyelesaiannya ya. Jadi kita itu sebenarnya punya bentuk dxdt ya, dxdt ini t-nya x-nya itu vektor ya, sama dengan a dikali dengan x gitu kan. Nah, sebenarnya kan sistem kita itu ini ya. Terus tadi kita misalkan ya, sebenarnya terus kita misalkan ya, solusinya itu sama dengan x sama dengan alfa e pangkat lambda t. Nah, kan itu ya, alfa ini vektor ya. Nah, jadi kan ide awalnya cuma seperti ini. Kita ubah ke bentuk matriks, vektor, nah terus kita misalkan solusinya itu ini. Nah, terus substitusi ya. Substitusi ke PD kita gitu ya, ke persamaan diferensial kita. Maka diperoleh apa? Turunan X terhadap T ya, maka jadi lambda alfa ya, lambda ini alfa, alfanya vektor E pangkat lambda T gitu kan kalau diturunkan ya. Oke, sama dengan A ya, A kali X, X tadi apa? X-nya tadi alfa ya, E pangkat lambda T. Oke, karena kedua ruas ada lambda T ya, ini bisa kita coret ya. Bisa kita coret. Oke. Terus bisa kita kumpulkan jadi 1 di ruas kiri atau di kanan aja ya. A kali alfa min lambda kali alfa. Alfanya kedua-duanya vektor. Ini harus sama dengan 0. Ya, gitu kan? Atau bisa kita bentuk jadi A min lambda I ya. Itu kalau dikalikan alfa harus sama dengan 0. Oke, jadi konsep alfanya seperti ini, dimisalkan, terus substitusi gitu ya. Nah, selanjutnya supaya diperoleh solusi non trivial ya, maka haruslah A min lambda I ya, determinan ini harus sama dengan atau ya harus sama dengan 0 ya. Ini sudah kita bahas tadi. Udah, jadi konsepnya itu ini. Ini supaya non trivial maka atau keseluruhan tidak sama dengan 0, A min lambda I sama dengan 0. Oke, sekarang kita cari dari sini ya supaya nanti kita nilai lambda kita itu diperoleh ya. Itu inilah yang disebut sebagai persamaan karakteristik ya. Ini sebenarnya yang disebut sebagai persamaan karakteristik. Nah, yaitu A min lambda I. A kita 5, atau kita tulis dulu ya biar kalian paham. 5 min 2 ya. Terus 4 min 1 ya, dikurangi dengan lambda I ya. Lambda I itu berarti matriks identitas dikalikan lambda. Maka hasilnya sini lambda, ini lambda, ya selebihnya ini 0 kan gitu. Ya, ini determinan ini harus sama dengan 0 gitu ya. Untuk kalau kita susun jadi
5 min lambda, ini min 2, ini 4 ya. Ini min 1 min lambda. Oke. Ini harus sama dengan 0. Oke, kita cari determinannya, berarti 5 min lambda dikali min 1 min lambda ya, harus dikurangi ditambah ya, ditambah 8 harus sama dengan 0. Oke, kita jabarkan minus 5 lalu minus 5 lambda lalu plus lambda lalu plus lambda kuadrat ya, plus 8 sama dengan 0. Oke. Atau kalau kita bentuk ya jadi lambda kuadrat ya, min 4 ya. Min 4 lambda. Terus min 5 ditambah 8 ya, maka jadi plus 3 ya. Sama dengan 0. Oke, maka kalau kita faktorkan lambda min 3 sama lambda min, ini plus ya, berarti min 3 sama min 1 sama dengan 0. Kita dapat lambda 1 sama dengan 3 ya, lambda 2 sama dengan 1. Oke. Sudah dapat nilai lambdanya. Nah, tujuan kita tadi kan sebenarnya X sama alfa E pangkat lambda. Lambdanya sudah dapat, sekarang nilai alfanya. Sekarang kita akan mencari alfanya, atau itu disebut sebagai vektor karakteristik ya. Vektor karakteristik. Nah, vektor karakteristik ini kita gunakan dua kasus ya. Pertama untuk lambda 1 sama dengan 3. Oke. Lambda alfa itu dapat dari mana sih sebenarnya? Ya dari ini kan sebenarnya. Alfa itu dapat dari ini. Dari menyelesaikan sistem A min lambda I kali alfa sama dengan 0 gitu kan. Nah, A min lambda I tadi sudah kita bentuk sebenarnya ini. Nah, maka ini sebenarnya kita bisa bentuk jadi persamaan. Ya, A min lambda I-nya berarti kita masukkan lambda ke sini ya. Lambdanya kita substitusikan 3. 5 kurangi 3 jadinya 2. Oke. 4. Oke. Terus ini min 2. Oke. Terus ini min 1 min 3 jadi min 4 ya. Oke, gini ya. Ya, kalau kita substitusi ke sini kan A min lambdanya ini. Alfa, ya alfa tadi karena ini ukurannya 2 kali 2 ya alfa sebenarnya ada 2, alfa 1 dan misalkan ya elemennya itu alfa 1 dan alfa 2. Elemen dari nilai alfa. Oke, ini harus sama dengan 0 kan gitu. Maka kita dapatkan, nah ini atas bawah kan sebenarnya persamaannya sama saja ya. Persamaan 1 sama ini harusnya vektor ya. Persamaan 1 dan persamaan 2 kan sebenarnya sama saja. Nah, misalkan kita pakai persamaan pertama, berarti dapat apa? 2 alfa 1 ya akan sama dengan dikurang alfa ini 2 ya, alfa 2. Alfa 2 sama dengan 0 kan? Atau kita dapat nah alfa 1 sama dengan alfa 2. Oke. Misal kita pilih saja alfa 1-nya sama dengan 1 ya. Alfa 1 sama dengan 1, maka alfa 2-nya juga sama dengan 1. Kita dapat nilai eigen yang pertama atau vektor karakteristik yang pertama, yaitu misalkan alfa ya, alfa 1 deh kita tuliskan di atas ini alfa 1. Yaitu nilai eigennya atau vektor eigennya, vektor karakteristiknya 1, 1. Nah ini ya, kita sudah mendapatkan vektor karakteristik untuk yang pertama, lambda sama dengan 3. Kita lanjutkan untuk lambda sama dengan 1 ya, lambda 2 sama dengan 1. Oke, ini untuk lambda 2 sama dengan 1. Untuk lambda 2 sama dengan 1, maka ini juga bisa kita bentuk ya, sistem kita. Ini substitusi ke sini ya. Substitusi ke sini nilai lambda kita ganti dengan 1. Maka 5 kurangi 1 4 ya. Min 2 4, ini min 1 kurangi min 1 itu jadi min 2.
Oke, maka sistem kita gitu ya, itu jadi 4 min 2, 4 min 2 gitu ya, yang dikalikan dengan alfa 1, alfa 2. Nah, ini harus sama dengan 0, 0 ya. Oke, maka kita dapat apa? Oh, atas bawah sama gitu ya. Maka dapat 4 alfa 1 min 2 alfa 2 sama dengan 0. Maka dapat alfa 2 itu sama dengan pindah ke kanan berarti 2 alfa 1 ya. Oke, alfa 2 sama dengan 2 alfa 1. Nah, selanjutnya kita pilih saja. Ya, kita pilih misalkan alfa 1-nya sama dengan 1 ya. Maka dapat alfa 2-nya sama dengan 2. Maka kita dapat vektor karakteristik ya yang bersesuaian dengan lambda 2 sama dengan 1, yaitu alfa 2 misalkan yang kita simbolkan alfa 2 yaitu 1 2 1 2. Oke, seperti ini. Oke, sudah selesai ya. Sekarang tinggal kita bentuk saja solusi umumnya. Solusi umum. Nah, solusi umum tadi kan sudah diberikan ya, bahwa X ya, X dalam hal ini X-nya X vektor C1 ya, alfa, sebentar. Oh ya, gini deh supaya kamu terlihat dari sini. Nah, dari sini itu kan sebenarnya kita dapat solusi ya, dapat solusi X-nya itu sama dengan tadi alfa ya, kali E pangkat lambda T ya kan, dalam hal ini sesuai tadi, sesuai yang kita misalkan di awal, X itu sama dengan alfa E pangkat lambda T. Nah, itu ya. Ini alfanya itu vektor. Maka ini bisa kita jabarkan. Jadi, ini X1, X2 ya, sama dengan alfa. Alfa kita tadi, dalam hal ini alfa 2 ya, 1, 2, dikali dengan E pangkat lambda T. Lambda kita berapa? Lambda kita dalam hal ini 1 ya, berarti 1T. Oke, maka sebenarnya diperoleh solusi ya. Solusi untuk lambda sama dengan 1, itu X1 sama dengan E pangkat T ya, dan X2 sama dengan 2E pangkat T. Oke. Demikian juga yang pertama tadi ya. Oke, kita tuliskan di atas sini aja. Yang pertama tadi sebenarnya kita juga mendapatkan ya bahwa X-nya, langsung saja, ini X1 sama dengan, oke, berarti kan ini dikali sama E pangkat lambda T. Lambda kita itu di sini 3 ya, maka ini 1 kali E pangkat lambda T, berarti 3T. Nah, demikian juga X2-nya juga sama, E pangkat 1 kali E pangkat lambda T, 3T juga. Oke. Maka diperoleh dua buah solusi yang saling bebas linear. Nanti bisa kalian tunjukkan bahwa Wronskiannya tidak sama dengan 0. Maka ini dua buah solusi yang bebas linear. Ya udah, maka solusi umumnya sama dengan X sama dengan C1. Kalau pakai yang tadi ya, kalau pakai rumus yang awal tadi, boleh dijabarkan C1 alfa, sebentar. C1 alfa 1 ya, alfa 1 kan tadi. Terus E pangkat ya, lambda 1T ya. Oke, ditambah C2 alfa 2. Oke, E pangkat lambda 2T. Oke, seperti ini. Oh, kalau kita bentuk umum apa? Jadi solusi umumnya berarti X1 sama dengan C1 E pangkat, jadi yang awal tadi ya, E pangkat 3T ya, ditambah C2 E pangkat T, oke, dan sini X2 sama dengan C1 E pangkat 3T, yang tadi yang awal, ditambah C2 E2 ya, maaf, 2 C2, 2C2 E pangkat T. Nah, inilah merupakan solusi umum dari sistem persamaan diferensial kita tadi yang pertama. Yang ini ya. Yang contoh pertama. Oke, gitu ya. Jadi sebenarnya mudah ya, mudah.
tinggal kita bentuk persamaan karakteristiknya seperti apa, ya. Terus dibentuk vektor karakteristiknya, maka nanti solusinya tinggal X sama dengan C1, ya, alfa 1E pangkat lambda 1T ditambah C2 alfa 2E pangkat lambda 2T. Oke, itu contoh nomor 1. Kita masuk ke contoh nomor 2. Kita lanjutkan contoh nomor 2. Saya ambilkan dari bukunya Ross, Introduction to Ordinary Differential Equation. Di sini diberikan contoh, ada 3 persamaan 3 variabel tak bebas, ya, yaitu X1, X2, dan X3. Persamaan pertama, X1 apa? Ini sama aja kalau kita jabarkan jadi dx1 dt, ya, atau aksen. Itu kita x1 aksen itu sama aja dx1 dt. X1 aksen sama dengan 7x1 min x2 plus 6x3, x2 aksen sama dengan min 10x1 ditambah 4x2 min 12x3, x3 aksen sama dengan min 2x1 plus x2 min x3. Nah, kalau kita ubah ke bentuk vektor, ya, itu sama aja ini dx dt, oke, sama dengan ax, ya. Oke, di mana x-nya atau ini kalau ini pakai x aksen, ya, x aksen sama dengan matrik koefisiennya A 7 min 6, 7 min 1 6, min 10 4 min 12, min 2 1 min 1, terus x, di mana x tadi x1, x2 sampai x3. Nah, kita asumsikan tadi solusi kita sama dengan x sama dengan alfa E pangkat lambda T. Nah, karena kita punya 3 persamaan 3 variabel bebas, tadi sudah dijamin bahwa pasti memiliki 3 buah solusi yang saling bebas linier, gitu, ya. Maka kita misalkan solusinya tadi X1 sama dengan alfa 1E pangkat lambda 1T, ya, atau lambda T. Terus X2 alfa 2E pangkat lambda T, X3 alfa 3E pangkat lambda T. Bagaimana sekarang kita mencari nilai alfa 1, alfa 2, dan alfa 3. Oke, sekarang ini dibentuk dulu matrik koefisiennya, sudah diberikan, ya. Matrik koefisien kita berarti A sama dengan 7 min 1, 6, min 10, 4, min 12, min 2, 1, min 1. Oke, nah sekarang langsung kita bentuk persamaan karakteristiknya, ya. Persamaan karakteristiknya pakai A min lambda I, maka kita dapat 7 min lambda, min 1 6, min 10 4 min lambda, min 12, min 2 1, min 1 min lambda, determinannya harus sama dengan 0. Nah, nanti bisa kalian jabarkan, ya, ini determinan ini, misalkan pakai ekspansi baris dan kolom atau pakai sarus juga boleh. Diperoleh persamaan polinom berderajat 3, ya, lambda 3 min 10 lambda kuadrat plus 31 lambda min 30 sama dengan 0. Oke, kalau kita faktorkan, misalkan kalian menggunakan apa biasanya? Horner, ya, pakai Horner bisa dapat lambda min 2, lambda min 3 dikali lambda min 5 sama dengan 0. Maka kita dapatkan nilai karakteristik kita, lambda 1 sama dengan 2, lambda 2 sama dengan 3, lambda 3 sama dengan 5. Oke, dapat 3 buah nilai karakteristik. Sekarang akan kita bentuk vektor karakteristiknya. Dari mana, gitu, ya? Ya dari tadi menyelesaikan bahwa bentuk ini A kali alfa sama dengan lambda kali alfa, ya, dari menyelesaikan ini, ya. Oke. Nah, ini jadi dari menyelesaikan bentuk ini, ya, atau bisa kita ubah, ya. Nah, ini atau nanti ini bentuk yang ini, bentuk ini itu sebenarnya bisa kita ubah, ya, ke bentuk A min lambda I, ya, kayak yang kita bentuk di contoh sebelumnya tadi, ya. A min lambda I kali alfa sama dengan 0. Boleh juga menggunakan yang kedua ini. Oke, kalau di sini dia pakai yang pertama, ya, maka ini 7 min 1 6, min 10 4 min 12, min 2 min 2
1 min 1, terus ini alfa ya, alfa sama dengan lambda. Lambda kita yang pertama kita pakai yang 2 ya, maka 2 kali alfa 1, alfa 2, alfa 3. Nah, ini kalau dia karena pakai persamaan yang pertama. Dipindahkan ruas ke kiri ya, maka alfa 1 yang ada alfa 1, alfa 2, alfa 3-nya berubah yang diagonal ini ya, dipindah ke kiri. Oke, maka kita dapatkan, nah ini ya, kita dapatkan 5 alfa 1 min alfa 2 plus 6 alfa 3 min 10 alfa 1 plus 2 alfa 2 plus 12 alfa 3 sama dengan 0 min 2 alfa 1 plus alfa 2 min 3 alfa 3 sama dengan 0. Oke, jadi tinggal dipindah ke kiri nilai ini ruas kanannya ya. Atau kamu mau langsung pakai ini juga boleh ya. Mau amin lambda i kali alfa sama dengan 0. Jadi ini tinggal substitusi saja ke nilai eigen. Nah, ke sini ya. Kan nilai eigen ini kita ganti nilai eigennya tadi 2 ya. Maka ini 7 dikurangi 2 kan 5. Ini 4 dikurangi 2 ini 2. Ini min 1, min 2, min 3 ya. Jadi sebenarnya sama saja gitu ya. Sama saja bentuknya seperti ini. Oke. Sekarang kita akan menyelesaikan sistem 7.152 ini supaya diperoleh nilai alfa 1, alfa 2, alfa 3 gitu yang akan kita cari nilainya nanti untuk membentuk vektor karakteristiknya. Nah, caranya seperti apa? Ini kalau kita lihat sebenarnya kan sama ya, persamaan 1 dan persamaan kedua. Nih. Persamaan 1 sama persamaan 2 ini kan sebenarnya sama identik ya. Cuma ini dikalikan 2 saja kan. Dikali min 2. Maka kita bisa menggunakan salah satu. Oke, misalkan kita pakai persamaan yang pertama ya. Nah, bentuk seperti ini kita tentukan dulu ya. Karena kan sebenarnya kita sekarang tinggal punya 2 persamaan ya. Kita memiliki 2 persamaan, 2 persamaan, 3 variabel yang tidak diketahui. Ya. Maka nanti pasti solusinya itu tak berhingga. Nah, kalau kalian masih ingat solusi nanti tak berhingga, terus nanti solusinya dapat dinyatakan dalam suatu parameter. Nah, di sini yang mau kita fixkan dulu apa yang bikin dijadikan parameter ya. Misalkan yang kita fixkan yang menjadi parameter itu nilai alfa gitu ya. Nilai alfa 1 maksudnya. Maka dari persamaan pertama dan kedua kita bentuk yang bentuknya dalam alfa 1 ya, maka kita dapat min alfa 2 plus 6 alfa 3 sama dengan min 5 alfa 1. Yang ketiga juga segitu. Alfa 2 ya ditambah alfa 2 dikurang ya. Alfa 2 dikurang 3 alfa 3 sama dengan 2 alfa 1. Nah, oke, seperti ini. Oke, maka selanjutnya nah, didapat 2 persamaan ya yang bergantung dia terhadap alfa 1. Karena alfa 1 tadi kita jadikan patokan parameternya. Oke, nah selanjutnya dari 2 persamaan ini kan bisa kita cari ya nilai alfa 2 dan alfa 3-nya. Misalkan ini kita tambah ya, kita tambah. Maka dapat 3 alfa 3 sama dengan min 3 alfa 1. Atau dapat alfa 3 sama dengan min alfa 1. Nah ini ya. Atau kalau persamaan kita yang kedua ini kita alfa 3 sudah dapat ya. Sekarang kita mencari nilai alfa 2. Oke, berarti kalau nyari alfa 2 ini yang kedua harus kita kalikan dengan 2 dulu ya supaya sama. Maka jadi min alfa 2 plus 6 alfa 3 sama dengan min 5 alfa 1. Ini dikali 2. Berarti jadi 2 alfa 2. Oke. Lalu min 6 alfa 3 sama dengan 4 ya. 4 alfa 1. Ditambah ya. Maka dapat alfa 2 sama dengan berapa itu? Min ya. Min alfa 1. Oke, dapat yang kedua. Nah, dapat ya. Jadi patokin dulu alfa 1 yang mau jadi parameter kita patok. Maka dapat alfa 3 sama dengan min alfa 1. Dan alfa 2 sama dengan min alfa 1.
Salah satu penyelesaian non-trivial yang sederhana, gitu ya, bisa dipilih alfa 1 sama dengan 1. Nah, kalau alfa 1-nya sama dengan 1 ya, alfa 1 sama dengan 1, otomatis alfa 3-nya sama dengan min 1, alfa 2-nya juga min 1. Maka kita dapat 1, min 1, dan min 1. Nah, ini ya karena memang solusi itu non-trivial, solusinya itu banyak, gitu ya. Maka sebenarnya kita ngambil sembarang, gitu ya. Nilai C1, nilai alfa 1, alfa 2, alfa 3 yang penting memenuhi. Nah, tapi pilih yang paling sederhana gitu ya. Pilih yang paling sederhana. Ya, paling gampang ya kita ambil saja alfa 1-nya 1, otomatis alfa 2 dan alfa 3-nya minus 1. Oke, maka sekarang kita dapat ya vektor karakteristik yang pertama yaitu alfa 1 itu sama dengan 1, min 1 dan min 1. Oke, ini yang vektor karakteristik yang pertama. Kita lanjut untuk vektor karakteristik yang kedua untuk nilai lambda berikutnya. Oke, berarti ini ya solusinya ya. Solusinya kita dapat X sama dengan alfa E pangkat lambda T. Ya, maka 1 min 1 min 1 kita kali E pangkat 2T. Maka solusi kita dari persamaan karakteristik pertama, nilai karakteristik yang pertama yaitu E pangkat 2T, min E pangkat 2T, dan min E pangkat 2T. Sekarang bagaimana untuk lambda 2, yaitu alfa lambda 2 sama dengan 3, untuk nilai karakteristik 3, terus kita substitusikan ya ke persamaan kita, tadi A lambda sama dengan, A alfa sama dengan lambda alfa ya, ini. Terus kita bentuk persamaannya, jadi ini dipindah ke kiri, oke. Nah, udah sekarang tinggal kita bentuk ini vektor karakteristiknya. Sama seperti tadi, yang kita bikin patokan apa? Misalkan yang kita bikin patokan itu alfa 1, ya, maka semuanya kita ubah nanti ke alfa 1 pindah ke kanan ya. Maka kita dapat min alfa 2 plus 6 alfa 3 sama dengan min ya, min 4 alfa 1. Terus kita pindah ke sana, alfa 2 min 12 alfa 3 sama dengan 10 alfa 1 ya. Oke, dipindah ruas. Nah, karena kita nyari alfa 1 dan alfa 3 ya ini kita kurang. Nah, kita tambah ya. Maka dapat min ya, min 6 alfa 3 sama dengan plus ya. Plus 6 alfa 1 ya. Udah dapat. Maka alfa 3 sama dengan min alfa 1. Oke, yang pertama dapat. Oke, sekarang yang kedua. Kita misalkan memakai persamaan kedua dan ketiga ya. Maka min 10 alfa 1 ditambah alfa 2 min 12 alfa 3 sama dengan 0. Kita pindah, maaf. Kita pindah alfanya ke kanan ya, alfa 1 ya. Alfa 2 dikurangi 12 alfa 3 sama dengan 10 alfa 1 ya. Oke, terus alfa 2 plus min 4 alfa 3 sama dengan 2 alfa 1. Kita kurang ya. Kurang, maka dia jadi 8 ya. Ini jadi min 8. Min 8 alfa 3 sama dengan 8 alfa 1. Oke, maka alfa kok alfa 3 lagi. Ya. Bentar. Ini karena kita mencari nilai alfa 2 ya jangan jangan disamakan dulu, ini harus dikali dulu. Ya nanti dapatnya sama lagi, alfa 3 sama dengan min alfa 1. Oke, sebentar, berarti ini harus yang disamakan alfa 3-nya ya. Karena kita nyari alfa 2, alfa 3-nya udah dapat ya. Alfa 2. Oke, berarti persamaan 1 dikali 1, persamaan 2 dikali berapa? 3 ya. Maka dapat alfa 2 minus 12 alfa 3 sama dengan 10 alfa 1 dikali 3. 3 alfa 2 min 12 alfa 3 sama dengan 6 alfa 1. Kita apakan? Kita kurang. Ya, gitu. Maka jadi min 2 alfa 2 sama dengan 4 ya. Oke, maka dapat alfa 2 sama dengan min, ini alfa 1, min 2 alfa 1. Dapat. Oke.
Sudah, nanti bisa diambil nilai alfa 1 ya. Misalkan kita ambil alfa 1 sama dengan 1 ya. Maka alfa 2-nya berapa? Alfa 2-nya sama dengan min 2, alfa 3-nya sama dengan min 1. Oke. Seperti itu. Oke, maka kita dapatkan ya, ini nilai alfa 2 kita yaitu 1, min 2, dan min 1. Maka solusinya kita juga memperoleh X1 min 21 dikalikan E pangkat lambda T, E pangkat 3T ya. Maka jadi E pangkat 3T, min 2E pangkat 3T, dan min E pangkat 3T. Oke, sekarang kita masuk ke kasus yang ketiga untuk lambda sama dengan 5. Oke. Lambda sama dengan 5, kita substitusikan ya. Kita substitusikan ke sistem kita tadi. A alfa sama dengan lambda alfa ini. Terus dipindah ke kiri ya. Ini bisa dipindah ke kiri. Hasilnya seperti ini. Oke, lalu. Oke, sekarang kita selesaikan lagi ya. Supaya kita dapat nilai alfa 1, alfa 2, alfa 3-nya. Nih, caranya kita ubah semuanya ke parameternya alfa 1 ya. Maka jadi min alfa 2 plus 6 alfa 3 sama dengan min 2 alfa 1. Oke, persamaan kedua. Min 10 alfa, dipindah ke kanan ya. Min alfa 2, terus min 12 alfa 3 sama dengan 10 alfa 1. Terus kita kurang ya, maka dapat ini jadi 12 ya berarti. Sebentar. Ya benar. Jadi 18 ya. 18 kan ditambah ya. 18 alfa 3 itu akan sama dengan min 12 alfa 1. Oke, atau kita dapat, kita bagi jadi berapa ini? Dibagi 3 ya. Dibagi 6. Alfa 3 sama dengan min 2 alfa 1. Oke, dapat hubungan yang pertama. Yang kedua, pakai persamaan kedua boleh. Ini misalkan kita tambah ya. Min alfa 2. Atau sebentar, pakai persamaan 1 dan 3 aja ya, yang gampang. Yang situ udah sama. 2 alfa 1. Dipindah ke kanan ya. Min alfa 2. Plus 6 alfa 3 sama dengan min 2 alfa 1. Oke, sama persamaan yang terakhir. Min 2 alfa 1, pindah ke kanan ya. Bentar. Jadi ini alfa 2 ya. Alfa 2 min 6 alfa 3 sama dengan plus ya 2 alfa 1. Oke, jadi kita pakai persamaan pertama dan ketiga ya, karena yang alfa 3-nya sudah dapat, supaya nanti alfa 2-nya alfa 3-nya sudah sama, supaya alfa 2-nya langsung diperoleh. Oke, kita dapatkan min alfa 2 plus 6 alfa 3 sama dengan min 2 alfa 1. Lalu alfa 2 minus alfa 3 sama dengan 2 alfa 1. Kita tambah ya. Oke, sebentar. Kalau kita tambah. Oh iya, ini karena persamaan ini sama ya. Oke, tetap nggak bisa ini karena persamaan 1 dan persamaan ketiga ini kan sama. Jadi ya pasti nanti dapat diperoleh 0 ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita berarti mau nggak mau memang harus pakai persamaan yang kedua, harus dilibatkan ya, karena ini memang sama. Oke, sekarang kita pakai persamaan yang kedua ya. Oke, persamaan kedua, misalkan langsung saja ya supaya lebih mudah ya. Yang persamaan kedua kita pindah ke kanan. Ini jadi alfa minus alfa 2 minus 12 alfa 3 sama dengan 10 alfa 1 ya. Oke, kita kalikan yang atas dengan 2, bawah kali 1. Oke, jadi min 2 alfa 2 plus 12 alfa 3 sama dengan min 4 alfa 1. Dikali 1, maka dia jadi alfa 2 minus ya. Minus 12 alfa 3 sama dengan 10 alfa 1 ya. Diapakan? Ditambah ya. Maka jadi
3 alfa 2 sama dengan berapa ini? 6 ya. 6 alfa 1 ya. Maka kita dapat alfa 2. Oke, sebentar. Ini minus ya, maaf ini minus. Maka dapat alfa 2 sama dengan minus 2 alfa 1. Oke, dapat ini ya. Nah, sekarang kita ambil berapa? Kalau kita ambil alfa 1 sama dengan Kalau kita ambil alfa satunya sama dengan 1, nanti jelek ya di sininya ya. Ya kan, di sini nanti 3 alfa 2 sama dengan min 2, kan pecahan ya. Nah, supaya tidak pecahan ya kita ambil di sini alfa satunya 3 ya. Maka kalau di sini diambil alfa satunya 3, ya maka dapat alfa 3-nya sama dengan minus 2 kan. Kalau di sini kita ambil alfa satunya tadi sama dengan 3, maka ini jadi minus 6. Dapatlah vektor karakteristik yang ketiga, yaitu 3, min 6, dan min 2. Ini ya. Oke, kita sudah memperoleh 3 vektor karakteristik, tinggal kita bentuk solusi umumnya. Oke, ini solusinya berarti kalau yang ketiga dikali E pangkat 5T ya. Oke, maka solusi umumnya tinggal kita susun. Ini nilai alfa 1, C1 alfa 1 ditambah C2 alfa 2 E pangkat lambda T ditambah C3 alfa 3 E pangkat lambda T. Ya, yang bersesuaian tentunya nilai lambdanya. Atau dari 3 solusi tadi tinggal kita kombinasikan linier, ini bentuknya, atau kalau dijabarkan jadi X1 sama dengan C1 E pangkat 2T plus C2E pangkat 3T plus 3C3E pangkat 5T, dan X2 sama dengan min C1E pangkat 2T, min 2C2E pangkat 3T, min 6CE pangkat 5T. Dan yang terakhir X3 sama dengan min C1E pangkat 2T, min C2E pangkat 3T, min C3E pangkat 5T. Dengan C1, C2, dan C3 untuk sembarang konstanta. Oke, selesai ya. Oke, kita sudah membahas untuk kasus yang pertama bahwa nilai karakteristiknya itu berlainan. Nanti akan kita lanjutkan untuk bagaimana kalau nilai karakteristiknya itu berulang. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.